Kesepakatan kelasnya apa tadi? Satu, dua. apa kesepakatan kelasnya tadi? Jangan bertengkar. Iya, benar, jangan bertengkar. Terus jangan nangis. Terus apa? Jangan lagi? salah, Sopan, santun. sopan. Terus apa lagi? Pakai adiknya. Kita tolong maaf. Nih. Ayo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di sini dalam forum diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, ini adalah diseminasi atau aksi nyata dari saya tentang kegiatan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita ice breaking dulu ya supaya nggak tegang, terus supaya kita agak fun dalam mengikuti kegiatan ini. Siap? Siap. Siap. Dimulai dengan yang aba-aba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk 5. Tepuk 1 kali, 2 kali. Tepuk 1 kali, 2 kali ya. 1 kali ya, 2 kali. Lagi. Tepuk 2 kali, 2 kali. Iya. Itu berarti konsentrasi. Ya. Sudah, Pak? Udah, oke, kita mulai. Kita mulai, oke. Pertanyaan pemantik sebelum kita mulai. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau enggak? Setuju. Setuju jawabannya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau enggak? Setuju. Kenapa kok setuju? Supaya jerah. Oke. Tapi di disiplin di budaya positif seperti itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Oke, terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau enggak? Setuju. Kenapa? Kok setuju? Karena Oke, ya. Kenapa, Bu? Meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, ya. Dapat tepuk tangan, Bu. Oke, disetujui karena dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, lanjut. Nah, topik dalam budaya positif di modul 1.4 ini yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Untuk yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Untuk yang ketiga itu poinnya keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Baik, kita akan mempelajari yang pertama yaitu tentang disiplin. Oke, disiplin positif di sini.
Disiplin positif itu masuk teori kontrol, yaitu teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ini termasuk yang berperan di sini bisa semua perilaku memiliki tujuan. Terus Anda bisa membuat orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus makna disiplin, teori motivasi, dan 5 posisi kontrol. Dia posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman-teman sebagai pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Lanjut maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Setiap perbuatan atau perilaku yang memiliki tujuan seperti dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Terus sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus mandiri, nilai-nilai kebajikannya itu bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut. Yang kedua yaitu kita sekarang sampai ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Oke, teori motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang dimaksud motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita semua pasti mempunyai motivasi internal dalam memotivasi perilaku kita. Misalkan ini yang untuk menghargai diri sendiri. Terus saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi internal kita akan menjadi orang yang seperti apa kita ke depannya, seperti itu. Untuk motivasi eksternal yaitu motivasi misalkan untuk menghindari keyakinan, ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalkan seperti ini, motivasi internal supaya kita mendapat motivasi kita biasanya akan melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan mungkin pujian dari orang atau mungkin dapat imbalan dari orang, seperti itu. Makanya di sini teori motivasi itu ada 2, yaitu yang eksternal dan internal. Coba, yang eksternal itu dari apa? Yang eksternal Dari orang lain. Oke, motivasi yang timbul dari orang lain. Nah, misalkan ini, kalau motivasi internal, motivasi yang dari mana itu? Dari diri sendiri. Tapi setiap manusia pasti punya motivasi diri sendiri, ya, baik itu internal maupun eksternal. Oke, lanjut, Kak. Oke, yang dimaksud ini, kenal nggak gambar siapa ini? Kenal? Oke, dan ini merdeka yang menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 469. Lanjut. Oke, ini contohnya lagi. Dihukum oleh penghargaan seperti tadi yang depan tadi. Apakah kita boleh memberi penghargaan kepada murid yang depan tadi? Nah, ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, itu termasuk dorongan eksternal dan akan ada faktor
yang ketiga, yaitu dampaknya jika kita sering memberi penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaannya bisa menghukum, karena apa? Anak-anak itu akan ketika mau berbuat, kita mau melakukan kegiatan, dia itu akan merasa membutuhkan imbalan seperti itu. Makanya terus penghargaan tidak efektif, terus penghargaan dapat merusak hubungan. Kenapa kok bisa merusak hubungan? Karena kalau selama kita selalu memberi penghargaan kepada anak kita, misalnya setiap hal positif yang ia lakukan, terus selalu kita beri penghargaan, misalnya nanti kamu cepat bereskan tempat tidurnya, nanti ibu kasih es krim, misalkan seperti itu. Berarti nanti kalau seumpama ketika ibu-ibu tidak memberi imbalan atau penghargaan seperti itu, anak itu akan apa? Pastinya akan apa, Bu? Kalau nggak dikasih, pastinya pastinya akan memberontak. Terus pastinya akan apa lagi? Sakit hati. Makanya kan dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak. Nilai kebajikan yang ingin kita capai itu rasa empati itu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Oke, lanjut. Sudah lanjut. Lanjut, Kak. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Misalkan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ini perbedaan. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Untuk yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak memiliki kedisiplinan. Untuk yang pada konsekuensi itu anak memiliki disiplin. Untuk terus paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak meyakini diri sendiri dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjut, Kak. Nah, sekarang kita sampai ke restitusi. Apa sih yang dimaksud restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut, Lanjut. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas pasti saya sebagai guru pasti sudah menerapkannya di kelas. Makanya ibu wali murid juga perlu mengetahuinya. Keyakinan kelas yang kita sepakati dengan anak-anak kita di kelas. Terus mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini karena kita memiliki peraturan harus menggunakan, misalkan ini adalah bagian misalkan budaya positif. Budaya positif itu misalkan kita dari peraturan kelas, terus ke keyakinan kelas, langsung ke lingkungan yang positif. Itu lingkungan positif itu lingkungan yang lebih luas lagi. Kalau peraturan kelas itu hanya di kelas saja, terus keyakinan kelas, dan yang terakhir itu lingkungan positif. Lingkungan
tidurnya bangunnya terlambat. Nanti anak akan menjawab. Terus untuk validasi kebutuhan, terus seumpama supaya kamu bangunnya tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Nanti anak itu termotivasi sendiri, timbul rasa penyelesaian masalahnya dari diri mereka sendiri tanpa kita memberi solusi. Anak itu akan timbul sendiri bagaimana cara mengatasi masalahnya seperti itu. Untuk yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Oke, setelah kita sudah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, terus yang terakhir tahapannya yaitu menanyakan keyakinan. Kita langsung tanya lagi ke anak itu, apa sih nak yang bikin, kan kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya, tapi kenapa kamu kok sekarang terlambat atau bangunnya terlambat seperti itu. Nanti anak pun juga akan muncul sendiri apa idenya atau motivasinya dalam menyelesaikan masalahnya seperti itu. Itulah gunanya dari sang refleksi. Hal baru apa? Nanti dalam refleksi ini ibu-ibu saya suruh suruh menjawab pertanyaan ini. Saya sudah menyiapkan sticky note di sini. Saya sudah menyiapkan sticky note dan juga spidol untuk menjawab pertanyaan refleksi ini. Nanti sampean semua bisa menempelkan hasil dari pertanyaan sampean semua di depan sini, ya. Sini. Ya tempel kalau sudah cukup. Tempel. Iya, kasih tempel. Mas tempel, semangkon bisa tempel. Bisa tempel. Ya kita kasih ini udah sakit. Karena udah sakit ya. Ditempel bisa. Menyelesaikan sesi ini karena sudah menyampai ke refleksi. Saya akan menyuruh satu dari wali murid untuk perwakilan menyampaikan refleksinya di sesi refleksi ini. Oke, ayo siapa yang mau? Sawa. Oke, silakan Sawa. Sekolah ya kuliah. Iya, akan apa sih kita? Ya total. Boy dia. Langsung baca ya, Bu. Oke, langsung dibaca menyampaikan refleksinya. Perkenalkan dulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya akan membacakan refleksi selama beberapa menit di sini. Salah satu dari teman kita, yaitu yang mana dalam refleksi selama beberapa menit di sini mendapatkan ilmu baru dalam menerapkan budaya positif. Ya, ya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.